Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya, Angkatan 23. Perkenalkan, nama saya Fenika Humanistik. Perkenalkan, nama saya Rehan Humanistik. Perkenalkan, saya Afi Humanistik. Perkenalkan, saya Rifki Humanistik. Perkenalkan, saya Gila Humanistik. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan membahas dan memilah terkait dengan teori belajar humanistik. Pembahasan yang pertama, teori belajar humanistik ini seringkali menyoroti pentingnya dimensi manusiawi. Pertanyaannya gini, kenapa pentingnya pengalaman pribadi dan subjektif di suatu pembelajaran sangat berkurang di tahun ini? Karena pentingnya pengalaman pribadi dan subjektif dalam pembelajaran dapat mengalami berbagai pengaruh dari faktor-faktor kontekstual, termasuk situasi global atau lokal yang dapat melibatkan pembelajaran jarak jauh, standarisasi pembelajaran. Nah, saya mau bertanya mengenai faktor pembelajaran virtual bisa memastikan kesetaraan standar kurikulum apa tidak di tahun ini? Dengan menyediakan akses yang luas ke materi belajar yang sama bagi semua siswa dengan menggunakan platform daring, kurikulum dapat disampaikan secara konsisten. Hal ini bisa membantu meminimalkan kesenangan akses. Nah, bagaimana kita dapat mentransfer keberhasilan pembelajaran online seperti berdiskusi secara daring dan atau proyek berbasis pengalaman ke dalam lingkungan pembelajaran offline nantinya. Anda dapat mentransfer keberhasilan pembelajaran online ke lingkungan offline dengan mengintegrasikan elemen-elemen tersebut ke dalam metode pengajaran tradisional seperti kerja kelompok, proyek, berbasis pengalaman dalam kelas. Pilih metode yang dapat memfasilitasi interaksi siswa dan penerapan praktek langsung untuk memaksimalkan pembelajaran. Menurut Mbak Alfi ini, secara tidak langsung pembelajaran kurikulum di tahun ini sangat dianjurkan offline biar mahasiswa bisa menerapkan secara efektif. Nah, dari pembahasan awal sampai sekarang, apa kesimpulan dari teori humanistik tentang pengalaman pribadi dan subjektif di suatu pembelajaran ini? Gimana? Kesimpulannya adalah teori humanistik ini menekankan pengalaman pribadi dan subjektif dalam pembelajaran. Terdapat relasi, persepsi, dan emosi yang berperan. Pentingnya juga mempengaruhi motivasi dengan melibatkan siswa dalam memahami semua materi pembelajaran. Nah, itu ya semua dari kesimpulan dari pembahasan mengenai teori belajar humanistik. Nah, berarti dari pembahasan awal sampai saat ini, jadi pembelajaran virtual yang berdampak kurangnya efektif, maka dari itu pembelajaran virtual lebih dikurangi dan kita harus lebih meningkatkan pembelajaran secara bertatap muka dan mengakibatkan pribadi menjadi lebih sesama lebih berbaur lah intinya gitulah. Nah, bisa lanjutkan? Nih, apa saya boleh bertanya? Boleh dong. Apa? Semisal menunjukkan kemauan untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran dan keputusan pribadi, apa itu termasuk golongan humanistik? Iya, termasuk. Ya, termasuk. Jadi begini, perilaku yang dianggap sebagai mencerminkan
prinsip-prinsip humanistik dalam pendekatan pembelajaran dalam menekankan pada pengembangan pribadi, pertumbuhan di lingkungan diri, tanggung jawab individu terhadap pembelajaran. Mereka sendiri yang termasuk kebiasaan otonomi dan motivasi intrinsik sebagai faktor penting dalam proses pembelajaran. Nah, setelah kami dari pembelajaran humanistik ini, apa semua udah paham atau mengenai ini belum paham, bisa kita seri-seri terlebih dahulu atau mengenai humanistik ini ke depannya. Udah kan? Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan teori belajar humanistik. Bila ada yang kurang baik atau sulit dipahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Maaf jika penjelasan kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.